Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Mahasiswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas soal laporan keuangan. Capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dalam pertemuan kedua ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kinerja keuangan perusahaan secara time series dan cross section. Ada 4 laporan keuangan yang pengertiannya sebagai berikut. Pertama, arus kas, yakni pelaporan secara kronologis uang masuk dan uang keluar. Kedua, laba rugi, yakni pelaporan pendapatan, penjualan dikurangi biaya yang dikeluarkan, sehingga didapatkan rugi atau laba. Ketiga, neraca adalah pelaporan posisi utang dan modal. Utang didapatkan dari kreditur dan modal disetorkan oleh pemilik perusahaan. Yang keempat, perubahan modal adalah pencatatan penurunan atau peningkatan laba, tambahan investasi atau pengambilan uang untuk keperluan pribadi oleh pemilik modal. Lantas apa kaitan antara keempat laporan keuangan tersebut ya? Sesungguhnya keempat laporan keuangan itu memiliki hubungan hierarkis. Maksudnya, jika ingin membuat laporan rugi laba, maka harus ada dulu laporan arus kas. Begitu pula laporan perubahan modal, maka harus merujuk laporan arus kas dan rugi laba. Nah, selanjutnya neraca merujuk laporan arus kas, rugi laba, dan perubahan modal. Siapa yang berkepentingan dengan laporan keuangan ya? Tentu yang pertama adalah kreditur, yakni orang atau lembaga yang memberikan kredit. Mereka perlu laporan keuangan untuk melihat sehat tidaknya perusahaan, sehingga bisa memutuskan memberikan atau tidak kreditnya kepada perusahaan. Nah, kedua, pemilik atau pemegang saham. Mereka perlu melihat kondisi keuangan, apakah perusahaan laba atau sebaliknya, sehingga bisa memastikan investasi mereka aman. Nah, ketiga, pemerintah atau Ditjen Pajak ya, mereka berkepentingan dengan pajak dan perlu melihat laporan keuangan sehingga tahu berapa pajak dan yang harus ditagih ya. Kemudian keempat, pengelola. Nah, mereka perlu membuat keputusan yang tepat untuk pengembangan perusahaan dengan melihat fakta-fakta laporan keuangan. Kelima, karyawan ya, mereka perlu melihat laporan keuangan sehingga bisa menakar berapa haknya bisa diterima dari perusahaan. Nah, kita sampai kepada tugas ya, buat 4 kelompok diskusi. Masing-masing kelompok mendapatkan laporan keuangan. Kelompok 1 laporan arus kas, kelompok 2 laporan rugi laba, kelompok 3 laporan perubahan modal, dan kelompok 4 neraca ya. Diskusikan apa yang bisa direkomendasikan terhadap perusahaan itu ya, untuk meraih laba lebih besar di periode selanjutnya. Mahasiswa dalam kesempatan ini berfungsi sebagai analisis keuangan. Silakan Anda disimulasikan ya laporan keuangan itu sehingga nanti mendapatkan suatu rekomendasi untuk perusahaan. Nah, saya kira itu ya yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Demikianlah pembahasan ini ya, semoga diberkahi. Saya sudahi dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.